Mobil pertama itu bukan soal gengsi, tapi soal nyaman dipakai, aman dirawat, dan gak bikin kantong menjerit. Banyak orang menyesal waktu membeli mobil pertama, karena salah pilih, boros, sering rusak, atau biaya perawatan yang mahal. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa Honda Brio sering banget direkomendasikan sebagai mobil pertama. Apakah benar Brio itu pilihan paling aman? Atau cuma menang merek saja? Tonton sampai habis, karena di akhir video saya juga bakal bahas kekurangannya secara jujur. Mobil pertama itu sering jadi mobil yang paling emosional. Bukan karena paling mahal, tapi karena biasanya dibeli tanpa pengalaman. Banyak orang beli mobil pertama karena ikut-ikutan, karena terlihat keren, atau karena tergiur harga yang murah, dan akhirnya menyesal pelan-pelan. Kesalahan paling sering saat beli mobil pertama itu ada beberapa. Namun kesalahan umum yang sering terjadi adalah terlalu fokus dengan harga yang murah, terlalu mengejar tampilan, tidak mengikir biaya jangka panjang, tidak sesuai kebutuhan harian. Mobil murah tapi boros itu bukan murah. Mobil keren tapi sering rusak juga bukan mobil keren. Mobil pertama seharusnya bukan yang paling cepat, bukan yang paling besar, tapi yang paling aman untuk dipelajari. Mobil pertama ideal itu mudah dikendarai, tidak merepotkan, tidak bikin takut saat dipakai harian. Karena di mobil pertamalah kita belajar parkir, belajar macet, belajar merawat mobil. Kenyataannya mobil pertama itu jarang dipakai buat jalan jauh, lebih sering dipakai buat ke kantor, antar anak sekolah, belanja, macet-macet di kota. Kalau mobilnya ribet, boros atau gampang rewel, disitulah masalah mulai muncul. Harga beli mobil cuma satu bagian kecil, yang bikin berat itu biaya setelahnya. Biaya yang sering kagetkan pemilik mobil pertama biasanya adalah bensin, servis rutin, pajak, asuransi, bahkan spare part. Makanya, mobil pertama harus memiliki biaya pengeluaran yang murah. Disinilah Honda Brio mulai masuk akal. Bukan karena paling murah, tapi karena resikonya cukup kecil. Mudah dikendarai, irit bensin, mesin awet, dan mudah dijual lagi. Itulah kenapa Honda Brio hampir selalu masuk daftar rekomendasi mobil yang pertama. Setelah tahu kesalahan memilih mobil pertama, sekarang kita masuk ke alasan pertama kenapa Honda Brio terasa pas sejak awal dikendarai. Kita mulai dulu dari ukuran dan desainnya. Kalau mobil pertama terasa menakutkan sejak hari pertama, biasanya masalahnya ada di ukuran dan karakter mobil. Honda Brio justru kebalikannya. Sejak pertama duduk di balik setir, mobil ini terasa sangat ramah dan enggak mengintimidasi kalian. Honda Brio termasuk city car dengan dimensi yang pas untuk kota. Kenapa ukuran Brio menguntungkan? Yang pertama adalah mudah bermanuver di jalan yang sempit, gampang parkir di minimarket atau perumahan, nggak bikin deg-degan saat putar balik. Kemudian buat pemula ini sangat krusial, karena mobil pertama itu soal percaya diri bukan soal pamer. Salah satu hal yang jarang dibahas tapi penting banget buat pemula adalah visibility. Kelebihan Brio adalah kaca depannya yang lebar. Pilar tidak terlalu tebal, spion mudah dipantau. Ini bikin pengemudi baru lebih pede, terutama saat parkir dan macet. Setir Honda Brio juga terkenal ringan. Di kecepatan yang rendah, ini bikin tangan nggak capek. Dan saat macet, mobil terasa gampang diarahkan. Suspensinya juga disetel nyaman untuk harian. Bukan sporty berlebihan, tapi cukup stabil. Desain Honda Brio itu nggak neko-neko, tapi justru itu adalah kelebihannya. Yaitu terlihat tidak cepat tua. Cocok untuk anak muda dan keluarga. Mudah dipadu-padankan dengan modifikasi ringan. Ini penting banget buat mobil pertama yang biasanya dipakai bertahun-tahun. Walaupun kecil, Brio nggak terasa seperti mobil murahan. Proporsi bodinya yang pas, dan feeling berkendaranya yang solid. Ini yang bikin banyak orang kaget. Brio kecil tapi rasanya bukan mobil kecil murahan. Dipakai buat harian, Honda Brio terasa pas. Macet enak, parkir cepat, dan nggak ribet. Ini adalah alasan kenapa Brio banyak dipilih sebagai mobil pertama untuk di kota yang besar. Kalau ngomongin mobil pertama, mesin itu ibarat jantung. Mobil boleh kecil, tapi kalau mesinnya harus yang rewel. Itu yang bikin pemiliknya capek. Dan disinilah salah satu kekuatan utama Honda Brio. Honda Brio dibekali dengan mesin 1,2 liter VTEC. Di atas kertas angkanya mungkin terlihat biasa, namun jika diperhatikan untuk pemakaian harian ini justru terasa sangat pas. Karakter mesinnya tergolong dengan tarikan yang halus, responsif di putaran bawah namun tidak begitu agresif tapi konsisten. Ini tipe mesin yang cocok buat pemula,
karena nggak bikin kaget dan gampang dikontrol. Mobil pertama biasanya kebanyakan dipakai untuk di dalam kota. Dan di kondisi macet, mesin Brio terasa sangat ringan. Nggak berat saat stop and go. Gas mudah diatur dan tidak cepat panas. Ini penting apalagi buat kamu yang baru terbiasa bawa mobil. Walaupun city car, Brio tetap aman dibawa keluar kota. Kecepatan 80-100 km per jam masih stabil. Dan buat jalan keluarga atau mudik di jarak terdekat, mungkin Brio masih bisa sangat diandalkan. Tentu dengan catatan ini bukan mobil balap. Honda Brio tersedia transmisi manual dan CVT. Untuk transmisi manual, koplingnya juga terasa sangat ringan. Gigi yang halus cocok buat kontrol mobil. Dan untuk CVT, nyaman di saat macet, halus, minim hentakan, dan buat mobil pertama, CVT jadi pilihan favorit banyak orang. Honda punya reputasi mesin yang awet, dan Brio membawa DNA itu. Selama dirawat rutin, ganti oli tepat waktu, servis berkala, tidak dipaksa yang berlebihan. Mesin Brio ini bisa dipakai bertahun-tahun tanpa drama. Banyak yang menanyakan, Brio kencang nggak? Jawabannya ya cukup, dan buat mobil pertama cukup itu justru ideal. Karena yang dibutuhkan bukan kecepatan, tapi ketenangan saat dipakai setiap hari. Setelah mesin, pertanyaan paling sering dari calon pemilik mobil pertama itu cuma satu. Itu mobilnya boros atau tidak? Karena sejujurnya mobil pertama itu biasanya dipakai setiap hari, bukan cuma akhir pekan. Sebagian besar pemilik mobil Honda Brio dipakainya adalah di dalam kota. Macet, stop and go dan lampu merah, serta hujan adalah makanan sehari-hari. Dan di kondisi seperti ini, Honda Brio terasa hemat dan bersahabat. Bukan cuma di atas kertas, tapi di dunia nyata. Dalam pemakaian normal, konsumsi BBM Honda Brio rata-rata di angka 18-20 km per liter. Untuk di luar kota tentu saja lebih irit. Tentu tergantung gaya berkendara, tapi secara umum Brio termasuk irit di kelasnya. Irit BBM itu bukan soal pamer angka, tapi soal berapa kali ke SPBU dalam seminggu. Dengan Brio, frekuensi isi bensin lebih jarang, dan ini kerasa banget di pengeluaran bulanan, apalagi buat keluarga muda atau first jobber. Selain bensin, ada biaya lain yang sering dilupakan, pajak tahunan. Karena mesin Brio 1,2 liter, pajaknya relatif lebih ringan dibanding mobil bermesin besar. Ini poin penting buat mobil pertama yang dipakai dengan jangka yang panjang. Servis Honda Brio juga tergolong ramah. Kenapa biaya servis ini bisa terkontrol atau ramah? Karena mesinnya sederhana, suku cadang melimpah, dan jadwal servis yang jelas. Selama rutin, jarang ada biaya tak terduga untuk perawatan mobil Brio. Ada mobil yang irit di awal, tapi mahal di belakang. Namun Brio justru kebalikannya. Hematnya adalah konsisten. Dipakai setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, polanya juga tetap sama. Dan ini penting buat mobil pertama. Banyak orang takut punya mobil pertama itu bukan karena harga belinya, tapi karena takut repot setelahnya. Takut rusak, takut mahal, takut bingung kalau ada masalah. Dan di sini Brio punya nilai lebih. Salah satu keuntungan besar memilih Honda Brio adalah jaringan bengkelnya. Mau di kota besar atau daerah, bengkel Honda relatif mudah ditemukan. Buat pemilik mobil pertama, ini bikin tenang. Karena saat ada masalah, kita tahu harus kemana. Spare part Honda Brio juga tergolong mudah dicari, baik original maupun alternatif yang opsinya cukup banyak. Harga juga relatif stabil dan tidak fluktuatif. Ini penting terutama untuk pemakaian jangka panjang. Honda Brio tidak butuh perawatan yang ribet. Ganti oli rutin, cek rem dan ban, servis berkala sesuai buku. Selama ini dilakukan tepat waktu, Brio jarang bikin kejutan. Kebanyakan masalah mobil itu bukan karena mobilnya jelek, tapi karena telat dirawat. Mesin Brio itu cukup kuat, asal jangan terlalu diabaikan. Dan karena mesinnya simple, biaya perbaikannya juga tidak terlalu ekstrim. Untuk orang yang baru punya mobil, Honda Brio itu seperti teman yang sabar, tidak banyak drama, tidak sering minta perhatian berlebihan, dan ini yang bikin banyak orang betah memakainya bertahun-tahun. Mobil pertama itu mungkin bukan mobil yang paling mewah, tapi harus jadi mobil yang paling sering kita pakai. Dan karena dipakai setiap hari, hal-hal kecil justru terasa besar. Mulai dari posisi duduk, kenyamanan saat macet, sampai rasa capek setelah nyetir. Begitu duduk di Honda Brio, posisi duduknya langsung terasa natural. Kelebihan mobil ini adalah di posisi duduknya yang tidak terlalu begitu rendah, tidak terlalu tegak, dan pandangan jelas terlihat. Buat pemula ini penting banget karena posisi duduk yang salah bikin capek dan kurang pede. Interior Honda Brio juga sederhana, tapi justru ini kelebihannya.
tombol mudah dipahami, tidak ribet, semua fungsi mudah dijangkau. Kenyataannya di kota besar, mobil sering lebih dipakai untuk bermacet-macetan. Dan di kondisi ini, Honda Brio terasa sangat aman. Ringan, pedal gas yang halus, visibilitas yang baik, ini bikin nyetir jadi lebih santai. Kabin Honda Brio berasa tidak begitu besar, namun cukup efisien. Untuk 2 orang dewasa di depan dan 2 orang di belakang, kabin ini masih terasa cukup aman. Kalau cuma dipakai harian, ini sudah lebih dari cukup. Banyak yang bilang Brio itu kecil, tapi setelah dipakai rutin, yang terasa justru praktis dan efisien. Dan untuk mobil pertama, ini adalah nilai plus yang besar. Lanjut ke fitur keamanan yang ada di Honda Brio. Honda Brio dibekali fitur keselamatan yang cukup untuk pemakaian harian. Ada dual airbag, ABS, sabuk pengaman di depan dan belakang. Ini bukan fitur yang mewah, tapi inilah yang paling sering bekerja saat dibutuhkan. Di bagian struktur bodi, Honda menggunakan struktur rangka Gicon. Tujuannya untuk menyerap benturan dan melindungi kabin. Buat mobil kecil, rasanya aman masih terasa, terutama untuk penggunaan di kota. Buat pengemudi baru, yang paling penting itu biasanya adalah kontrol dan prediktabilitasnya. Dan Brio punya karakter yang mudah ditebak. Remnya nggak begitu kaget dan setirnya yang nurut. Ini bikin pemula lebih tenang. Buat harga jual kembali, mobil ini juga terasa sangat aman. Mobil pertama biasanya jarang dipakai menjadi mobil yang terakhir. Cepat atau lambat, pasti kita akan mengupgrade-nya. Dan disinilah Honda Brio unggul. Honda Brio termasuk mobil yang paling mudah dijual di pasar bekas. Minatnya yang sangat banyak dari anak muda sampai keluarga kecil. Ini bikin kita terasa sangat tenang. Walaupun dipakai beberapa tahun, Honda Brio cenderung di harga yang stabil. Penyusutan nilainya tidak sedalam mobil lain. Ini penting buat mobil pertama. Nama Honda yang masih kuat di Indonesia, mesin yang awet, dan perawatan yang mudah. Itulah kenapa mobil bekas ini masih sangat dicari. Sekarang pertanyaannya, apakah Honda Brio cocok untuk siapa saja? Honda Brio paling cocok buat anak muda, atau pekerja yang baru bekerja, pasangan muda, dan keluarga yang kecil. Kalau kebutuhanmu sederhana dan praktis, Brio sangat masuk akal. Kesimpulannya, Honda Brio bukan mobil yang paling murah, namun juga bukan yang paling mewah. Tapi kalau kita bicara soal mobil pertama, Honda Brio adalah salah satu pilihan yang paling masuk akal. Karena mobil pertama itu bukan soal pamer, tapi soal belajar, soal nyaman, dan soal tenang. Kalau kamu lagi cari mobil pertama yang minim drama, Honda Brio pantas ada di daftar teratas. Tulis di kolom komentar apa aja list mobil pertama pilihan kalian. Ngomong-ngomong, di bulan Desember ini aku juga sudah membeli satu mobil pertama impian aku. Kira-kira apakah kalian bisa menebak atau memperkirakan mobil apa? Mungkin video selanjutnya tentang mobil ini. Silahkan jangan lupa like, share, and subscribe. Kita bakal terus bahas mobil-mobil yang masuk akal buat kehidupan nyata sebagai mobil pertama.